Listrik udah konslet nih. Api membumbung tinggi menghanguskan 2 rumah dan tempat usaha di Jalan Keramat, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga panik karena lokasi kebakaran berdekatan dengan rumah lainnya. Warga pun berupaya mengevakuasi barang berharga yang masih bisa diselamatkan hingga hewan peliharaan. Sementara petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas. Dugaan sementara, kebakaran ini berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan. Ada di belakang 2 kontrakan, namun demikian tidak terlalu fatal, tidak terlalu parah, hanya terdampak asap pemadaman dan sedikit bara. Tapi alhamdulillah segera bisa kita lokalisir sehingga tidak meluas ke area pemukiman di belakang. Kebakaran ini berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Setelah 19 unit, mobil pemadam kebakaran bersama 74 personil diterjunkan ke lokasi. Para korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Dari Jakarta, Iftahul Ghani melaporkan. Dua lokasi di Kota Makassar, Jalan Petarani dan Jalan Urip Sumoharjo menjadi titik aksi penyerangan dan tawuran antar kelompok geng motor dan warga. Aksi saling serang menggunakan senjata tajam jenis busur dan petasan itu viral di media sosial. Terlihat sekelompok pemuda saling lempar petasan dan busur ke 2 ruas jalan hingga menimbulkan kepanikan pengguna jalan. Diduga pemicu tawuran berebut lahan parkiran. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam tawuran. Beberapa rekaman CCTV dan video dari warga juga telah diamankan sebagai barang bukti. Memang ada ya sejenis dendam yang sudah lama terkait masalah parkir juga ada di situ, karena disitulah sering anak-anak remaja kumpul. Pihak kepolisian juga akan terus menggelar razia dan patroli skala besar di malam hari di wilayah rawan di Kecamatan Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sido Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Indra Setiabudi, berikut berita pilihan siang hari ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan pra-peradilan Roy Suryo atas status tersangka kasus ijazah Jokowi. Sembilan jaksa senior akan ditunjuk sebagai tim pengawas kasus Febri Adriansyah. Mampukah penyidikan berjalan secara transparan? Spanyol juara dunia sepak bola 2026. Trump serahkan trofi Piala Dunia. Ya pemirsa, kita awali Sido Siang dari setelah pra-peradilan pertama permohonan Roy Suryo dikabulkan sebagian. Kini Roy Suryo dan kuasa hukumnya juga berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang.
Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah, jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini hakim tunggal, Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan. Ya, pokok perkara. Di pokok perkara, di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, itu adalah seorang gentlewoman ya. Ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim akan menentukan apakah penetapan tersangka Roy Suryo sah atau tidak. Sidang putusan pra-peradilan Roy Suryo rencananya akan digelar pukul 1 siang ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini merupakan pra-peradilan kedua Roy Suryo yang menguji sah atau tidaknya status tersangka Roy dalam kasus ijazah Jokowi. Pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun diperketat jelang pembacaan putusan. Sebelumnya Roy Suryo memenangkan pra-peradilan pertama yang menyatakan penggeledahan serta penangkapan dan penahanan Roy Suryo cacat formil sehingga tidak sah menurut hukum. Pukul 1 siang untuk pembacaan. Dan untuk mengetahui suasana sidang di sana dan bagaimanakah nasib Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, kami sudah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, rencananya sidang akan mulai jam berapa? Silakan. Iya Indra dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini akan kembali dilakukan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan adanya gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Dan untuk sidang pada hari ini agendanya adalah sidang putusan dan dijadwalkan untuk digelar sekira pada pukul 1 siang nanti. Dan kalau informasi yang kami dapatkan rencananya untuk sidang putusan nanti akan dihadiri oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak pemohon yakni Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya beserta dengan para termohon, yakni dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah Indra, kalau kita melihat bagaimana bahwa pada sidang pada hari ini agendanya adalah sidang putusan, maka ini akan menjadi babak akhir dari gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo, yang mana tentunya pada persidangan nanti kita akan mendengarkan bagaimana putusan dari pihak hakim berkaitan dengan gugatan pra-peradilan ini. Apakah nantinya akan ditolak ataupun juga
bisa diterima sepenuhnya oleh pihak hakim begitu ya. Dan apabila memang nantinya dari pihak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menerima seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo, maka artinya status tersangka dari Roy Suryo ini akan gugur dan juga batal demi hukum. Dan juga penyidikan dari pihak kepolisian ini nantinya harus dihentikan dan Roy Suryo ini harus ataupun juga berhak mendapatkan rehabilitasi nama baiknya. Sementara itu apabila yang nanti dilakukan adalah dari pihak hakim tunggal menolak seluruh permohonan gugatan pra-peradilan Roy Suryo, maka artinya status Roy Suryo ini akan tetap melekat terhadap Roy Suryo dan juga Roy Suryo memiliki kewajiban untuk terus mengikuti sidang pokok perkara. Inilah yang nanti akan kita lihat dan kita dengar, Indra dan juga pemirsa, apakah nantinya pada akhirnya Roy Suryo akan lepas dari statusnya sebagai tersangka atau justru memang harus menjalani sidang pokok perkara. Tentunya kita lihat perkembangannya. Sementara demikian kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih rekan Amril Rida melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, sebelumnya Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan juga persidangan. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, pakar telematika Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun pun meyakini hakim akan mengabulkan gugatan ini. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis. Gugatan pra-peradilan ini dinilai sebagai taktik Roy untuk mengulur waktu ke persidangan dan menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan sesuai ketentuan KUHP, pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukum ini sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan, karena itu ketentuan KUHP. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti kerugian, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan Roy Suryo secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kejagung membeberkan alasan mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan, meski sudah diperiksa penyidik selama 11 jam lamanya. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara, yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020 hingga 2024, yang juga mencakup dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan belum menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah meski telah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang turut disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyata mengatakan penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Kops Tindak Pidana Korupsi Polri. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, maka
makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan. Masyarakat untuk kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Pak Kapus, Nah, benar. Sudah ditahan belum Pak Eva, Pak? Oh, kan baru dipanggil sekarang. Nanti. Tapi udah terakhir. Pak, izin Pak, udah di dalam Pak. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara, yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Status tersebut merujuk pada surat perintah penyidikan sprindik yang dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejagung. Sementara itu, dua perkara lain yang juga menyeret nama Febri, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN serta penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel masih dalam pengembangan penyidik Polri dan belum dilimpahkan ke Kejagung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Setelah menerima berkas perkara penyidikan dari polisi, penyidik Kejagung langsung periksa mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Publik pun ragu, bisakah Kejagung transparan menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri? Setelah kepolisian menyerahkan berkas perkara penyidikan Febri Ardiansah ke Kejagung, penyidik Kejagung langsung memeriksa Febri Ardiansah sebagai tersangka. Febri dibidik untuk 3 kasus mega korupsi dan pencucian uang. Walaupun sudah menunjukkan itikat baik menyelidiki kasus Febri, namun banyak pihak meragukan jika Kejagung akan transparan dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Jampitsusnya. Bahkan ahli politik pertahanan dan keamanan Hermawan Sulistyo ragu jika Kejaksaan Agung akan independen dalam menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Nggak mungkin lah independen. Cuman independensi itu derajatnya berapa gitu. Kalau 100% nggak mungkin itu. Intervensi itu sudah dipastikan ada. Wong Menhan aja datang terus nggak takut tuh penyidiknya. Jadi kalau soal independensi saya nggak percaya. Mungkin ada 1-2 nanti jaksanya yang berani, ya kita tunggulah. Kejaksaan Agung tampaknya paham dengan keraguan publik, apalagi yang menjadi tersangka adalah tokoh penting di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun memastikan jika Korps Adiaksa itu akan profesional dan transparan dalam menangani kasus Febri Ardiansyah. Kejagung bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi DPR dan KPK untuk ikut mengawasi proses penyidikan Febri Ardiansyah. Kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Kortas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Setelah mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik, Kejagung langsung memeriksa Febri Ardiansyah dan rekannya Don Rito. Keduanya terjerat 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara di PT PLN. Jika Don Rito sudah ditahan, Febri Ardiansyah justru hingga kini masih melenggang bebas. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya pemirsa, perbedaan perlakuan hukum terhadap 2 tersangka kasus Asabri, limpahan Polri menuai sorotan publik. Don Rito, tersangka dari pihak swasta, resmi ditahan dengan rompi merah muda Kejagung. Sementara tersangka lainnya, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, tidak ditahan usai diperiksa 11 jam oleh penyidik Kejagung. Kejaksaan Agung resmi melanjutkan penanganan 3 kasus korupsi yang dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kelanjutan perkara ini ditandai dengan penyerahan berkas, barang bukti, serta para tersangka pada Jumat 17 Juli 2026. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, 2 orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta yang sebelumnya mendekam di sel penyidik Polri, kini resmi melanjutkan masa penahanannya di bawah kewenangan Kejagung. Saat pelimpahan barang bukti dan tersangka, Don Rito memang telah berstatus sebagai tahanan atas penetapan Kortas Tipikor Polri.
Namun usai diserahkan dan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, penampilan Don Rito berubah. Don Rito yang sebelumnya mengenakan rompi oranye Polda Metro Jaya kini resmi menjadi tahanan Kejagung dengan balutan rompi merah muda. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, mengaku sangat kecewa atas penahanan kliennya terkait sangkaan korupsi PT Asabri Klaster Tankian. Handika mengklaim Don Rito tidak pernah terlibat maupun mengetahui perkara Tankian yang sempat ditangani Kejagung. Handika bahkan menyebut kliennya merupakan korban dari perseteruan antara dua lembaga penegak hukum. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, uang sebesar 476 miliar rupiah dan 74 kilogram keping emas batang yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah diklaim milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas sebanyak itu hanya milik Don Rito seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin
berangkas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan Ainus melaporkan. Dinilai cacat prosedur dan langgar hukum pengalihan berkas perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara menurut polisi, pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Tidak hanya LP3HI, masyarakat anti korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan lewat dilawan loh ya, kita uji. pra-peradilan, ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu, Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan Ainus melaporkan. Dalam kasus ini, Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Namun sejumlah pihak merespon pernyataan tersebut dan menilai tak ada aturan yang menyebut penangkapan jaksa harus seizin Presiden. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra, mengatakan pernyataan Hotman Paris tak berdasar. Menurutnya, tak ada satupun aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menangkap seorang jaksa.
Senada dengan Sudeson, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti, bukan campur tangan Presiden. Dalam KUHP sudah sangat jelas sekali penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Kemudian yang paling penting juga bahwa sudah ada keselarasan antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan, di mana 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita dukung. Kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Hotman Paris menyampaikan permohonan maaf atas ucapan terhadap awak media saat berlangsungnya konferensi pers di Kejagung. Berikut pernyataan Hotman. Sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu udah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan 2 pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Ya pemirsa, pengalihan berkas perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung terus menjadi sorotan. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus mantan Jampitsus, kami telah terhubung dengan rekan kami Berliana Mileni dan juru kamera Leman yang kini berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang Berli, silakan dengan laporan Anda. Ya selamat siang Indra dan juga pemirsa. Kalau kita kilas balik terkait penyidikan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, ini memang pada awalnya sudah dilakukan penyidikan oleh Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya melalui joint investigation. Yang mana penyidikan ini juga telah dilakukan penggeledahan di 13 titik lokasi penggeledahan dan ditemukan berbagai barang bukti seperti 74 kg emas dan juga uang tunai dalam dolar ataupun rupiah. Kemudian Kortas Tipikor Polri juga memang telah menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini sebagai tersangka kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang, yang mana dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipikor Polri, ini dilakukan pengalihan berkas perkara dari Polda Metro Jaya dan Polri ke Kejaksaan Agung.
Kemudian dari Kejaksaan Agung juga menyampaikan bahwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan juga dalam kasus PT Asabri. Yang mana untuk surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung ini terdiri dari 3, yakni untuk PT Asabri, kemudian juga ada PT Krakatau Steel dan juga batubara PLN yang menyebabkan blackout di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Untuk kasus di PT Krakatau Steel dan juga batubara PLN saat ini memang Febri Adriansyah ini masih ditetapkan atau berstatus sebagai saksi. Kemudian tidak hanya Febri Adriansyah yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga saat ini sudah dilakukan penahanan di rutan Kejaksaan Agung C7, ini adalah Don Rito, yang mana kuasa hukumnya menyebutkan bahwa Cafe The Clan yang merupakan salah satu lokasi penggeledahan pada proses penyidikan ini ditemukan barang bukti uang tunai ini merupakan milik dari Don Rito. Kuasa hukum ini memang menyampaikan bahwa kafe tersebut dan juga uang tunai yang disita di Cafe The Clan tersebut ini merupakan hasil atau uang dari kerjasamanya dengan perusahaan swasta dalam pembangunan dermaga. Meskipun belum dijelaskan secara rinci dermaga apa ataupun dengan perusahaan swasta yang disebutkan perusahaan swasta mana. Kemudian juga selain itu, meskipun Don Rito ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan, untuk mantan Jampitsus Febri Adriansyah saat ini juga masih belum dilakukan penahanan, meskipun dari kuasa hukum Hotman Paris ini sudah menyampaikan bahwa kliennya sudah dilakukan pemeriksaan dan dicecar sebanyak 18 pertanyaan. Kemudian Kejaksaan Agung saat ini memang juga sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk untuk penyelidikan di PT Asabri, kemudian PT Krakatau Steel, dan juga pasokan batubara PLN yang memang menyebabkan blackout di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Sehingga saat ini juga kami masih menunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Kejaksaan Agung siang hari ini. Sementara kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih rekan Berliana Mileni dan juru kamera Leman melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.